kita sudah tahu bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf sering kita sebut sebagai keuangan sosial Islam gitu ya. Ya, Manfaatnya sudah banyak terbukti ya dari zaman dulu sampai sekarang di berbagai belahan dunia. Tapi memang betul kritik selama ini adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah, tadi saya dikenalkan sebagai guru besar, ini kebetulan saya juga banyak membaca jurnal-jurnal. Jadi memang kritik yang sering disampaikan kepada lembaga amil dan nazir itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk membantu itu makanya kita kan sudah punya tadi saya sebut 2 standar itu sangat penting. Jadi meskipun itu bukan satu-satunya, tapi transparansi, akuntabilitas ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi saya yakin ya sahabat-sahabat saya para amil dan nazir ini sangat amanah. Nah, ini sangat penting ya karena ini pertanggungjawabannya tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Mumpung bulan Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IAI dengan saya Rifki Firdaus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah kita hari ini dapat berbincang bersama dalam acara IAI Podcast Spesial Ramadan. Tema diskusi yang akan kita angkat kali ini yaitu terkait dengan zakat untuk kesejahteraan umat. Tema ini sangat pas sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Podcast kita kali ini akan mendatangkan kembali narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi dunia akuntansi dan juga dunia zakat dan juga ekonomi keuangan Islam. Beliau merupakan seorang yang sangat concern di dalam dunia filantropi Islam, tidak cuma dalam lingkup pemikiran tapi juga dalam praktik. Belum lama ini beliau memperoleh penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional di dalam penganugerahan Basnas Award 2023 sebagai cendekiawan Muslim pendukung zakat kesejahteraan umat. Beliau adalah Bapak Profesor Mahfud Solihin. Saat ini beliau merupakan anggota DPN IAI periode tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebelumnya beliau merupakan Ketua DSAS IAI periode 2017 sampai dengan periode 2022. Profesor Mahfud Solihin juga merupakan anggota Dewan DPS di Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY dan merupakan anggota Pleno DSN MUI. Beliau juga saat ini merupakan dosen dan guru besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat datang kembali Prof. Mahfud. Terima kasih berkenan hadir di dalam podcast IAI kembali. Terima kasih Mas Rifki, sangat senang rasanya bisa kembali bersama-sama akuntan muda Indonesia. Ya, terima kasih Prof. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan zakat nih. Ini suatu hal yang sangat relevan pada kita bicarakan saat ini, terutama di bulan Ramadan. Terus juga kita sebagai umat Islam juga sudah tidak asing di dalam kehidupan kita mengenai zakat itu. Tapi zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam itu. Nah, namun saya pengen diskusi lebih dalam mengenai zakat. Ya, kalau kita lihat, kita pahamin bahwa di dalam filantropi Islam itu terdapat beberapa dalam tanda kutip ibadah ya. Ada ya, nah misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau kita lihat di dalam praktiknya, itu ada beberapa produk yang sepertinya kalau orang awam melihatnya itu agak tumpang tindih ya, antara zakat, infak, sedekah, wakaf dalam pelaksanaan produknya. Nah, ini saya ingin diskusikan apa sih Pak perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu gitu. Jadi kita bisa melihat, oh yang ini namanya zakat, ini infak, ini sedekah, ini wakaf. Baik, terima kasih Mas Rifki. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Kalau dalam kajian di pesantren namanya ta'rif dulu, pengertian dulu. Jadi ada beberapa istilah memang tadi seperti disampaikan Mas Rifki. Jadi ada zakat, lalu ada infak, ada sedekah, lalu ada wakaf. Yang pertama zakat. Zakat itu asal katanya dari zaka yuzaki, membersihkan, mensucikan gitu ya. Itu asal kata secara bahasa. Tapi secara istilah, jadi zakat itu adalah harta tertentu dengan jumlah tertentu gitu ya, yang harus dikeluarkan jika harta kita mencapai nisab dan haul gitu ya, dan
penerimanya orang-orang tertentu. Jadi ini jumlahnya tertentu gitu ya, atas harta yang kita miliki sampai jumlah tertentu, waktu tertentu, dan penerimanya tertentu. Itu zakat. Lalu yang kedua ya, tadi istilah yang disampaikan Mas Rifki adalah infak ya. Infak itu dalam bahasa Arab diartikan membelanjakan atau mewujudkan sesuatu gitu ya yang berkaitan dengan perintah Allah. Nah, ini memang infak ini karena tadi membelanjakan, ini dengan uang misalnya gitu. Lalu yang ketiga adalah sedekah. Yang bahasa Indonesia sedekah. Nah, sedekah ini adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, ini uniknya Mas Rifki. Sedekah ini tidak harus harta benda. Nah, bisa misalnya dalam suatu hadis disebutkan tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Nah, senyummu adalah sedekah gitu ya. Bahkan juga ada hadis membersihkan duri dari jalan itu juga sedekah. Tapi kalau dengan orang kaya tentu saja kita nggak bilang mari Pak sedekah dengan senyuman, enggak kan gitu. Ya, jadi ya kalau orang kaya sedekahnya dengan harta gitu. Lalu yang keempat ada istilah wakaf. Ya, wakaf dari kata waqafa berhenti ya. Ini adalah memberikan aset, ya bisa berupa tanah, gedung, rumah, kendaraan, masjid, dan juga uang. Ya, ini dikelola secara produktif. Jadi ini salah satu kata kunci penting dalam wakaf ini memang sebaiknya dikelola secara produktif. Baru nanti hasil pengelolaannya didistribusikan kepada penerima manfaat atau namanya mauquf alaih. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi kalau saya lihat ada irisannya Pak antara zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Mungkin bisa Bapak perjelas lebih dalam lagi persamaan dan perbedaan di antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf tersebut itu. Baik, ini pertanyaan lanjutan yang sangat mendalam. Jadi pertama dari sisi persamaan ya tentu saja ini sama-sama amal kebaikan. Nah, sehingga bisa bernilai ibadah dan insya Allah nanti bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan nih, khususnya akuntan muda ya, harus banyak ya infak, sedekah, tapi tidak cukup hanya senyuman ya, yaitu juga wakaf. Nah, kalau zakat nanti akhir Ramadan itu kan wajib ada zakat fitrah. Itu persamaannya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, bisa kita lihat dari beberapa aspek nih Mas Rifki ya. Yang pertama dari segi hukumnya. Nah, kalau zakat itu hukumnya wajib. Bahkan dalam banyak ayat di Al-Quran, kata atau perintah zakat ini jadi satu dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya zakat. Jadi zakat ini sifatnya wajib. Nah, kalau wakaf, infak, sedekah, hukumnya sunnah. Ini dari sisi hukum. Lalu dari sisi waktu. Nah, waktu. Kalau zakat itu sudah ditentukan. Karena tadi zakat itu memenuhi haul ya dan nisabnya. Itu. Kemudian untuk zakat fitrah ini waktunya tertentu sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau infak, sedekah dan wakaf ini fleksibel. Kapan saja kita boleh melakukannya gitu ya dan insya Allah mendapat pahala. Lalu yang ketiga dari sisi penerima. Ya, dari sisi penerima, kalau zakat itu penerimanya sudah ditentukan, yaitu yang kita kenal dengan 8 asnaf, 8 kelompok atau golongan. Tapi kalau untuk wakaf, infak, sedekah ini penerimanya fleksibel. Ya, tidak harus ke 8 asnaf itu. Bahkan ini ada fatwa MUI yang bukan untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum gitu. Lalu yang terakhir perbedaannya kalau kita lihat dari sisi pengelolaan dan pendistribusian. Ya, kalau zakat, infak, sedekah, ya, ini sebaiknya segera didistribusikan atau istilahnya fauriyah. Jadi harus segera didistribusikan. Tapi lain dengan wakaf. Jadi kalau wakaf itu justru perlu dikelola dulu secara produktif, baru manfaatnya kita berikan kepada penerima atau tadi saya sebut mauquf alaih. Itu Mas Wi, jadi ada perbedaan dan persamaan. Ya, terus Pak, kalau kita lihat sedekah itu merupakan ibadah yang bisa dibilang dia lebih tinggi daripada wakaf, zakat, infak. Dalam artian dia lebih mirip, secara definisi itu lebih atasnya itu. Sedekah itu kan tadi Bapak bilang merupakan suatu kebaikan ya. Suatu kebaikan, berarti kan termasuk di bawahnya ada
wakaf, ada zakat, ada infak. Apa betul demikian, Pak? Ya, mungkin Mas Rifki yang lebih tepat adalah sedekah itu definisinya lebih luas. Ya, Lebih luas, iya, betul. Jadi betul Mas Rifki bahwa sedekah itu lebih luas itu. Karena tadi mencakup ya bentuknya itu bisa senyum gitu ya, menghilangkan duri di jalan gitu. Tapi juga tentu saja ini akuntan muda atau kan punya uang banyak nih, sedekah pakai uang dong gitu. Ya. Terus Pak, sedekah yang kita berikan, tadi kan sedekah itu berarti suatu kebaikan bentuk apapun ya Pak. Ya. Seandainya sedekah yang kita berikan ke dalam aspek syariah sama kebaikan yang kita lakukan, misalnya dalam kita memberikan sumbangan ke dalam lembaga yang non syariah ataupun ya non lembaga institusi Islam, itu perbedaannya apa sih Pak dalam segi penerimaannya, manajemennya gitu loh? Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi memang betul bisa saja kita berbuat baik gitu ya. Misalnya ini kita menyerahkan uang untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung kepada lembaga non amil zakat atau non nazir, itu bisa saja. Tapi tentu saja begini Mas Riki, karena akuntan muda semuanya nih. Nah, kalau kita melaksanakan zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya amil zakat atau nazir, tentu saja ada nilai lebihnya, yaitu nilai ibadah. Karena tentu saja para pengelola harta kita yaitu amil dan nadir ini dalam menjalankan pengelolaan harta yang kita berikan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi boleh saya katakan ada kelebihan kalau kita menyerahkan harta kita melalui lembaga amil ya atau nadir. Karena apa? Ada aspek transendental. Jadi ada aspek ubudiyah. Dan kalau kita kaitkan dengan IAI, ya akuntan semuanya, kita sudah punya standar tentang zakat, infak, sedekah, yaitu PSAK berapa? Ingat enggak? 109. Juga kita sudah punya nih PSAK nomor 112 tentang wakaf. Dan yang membanggakan, PSAK wakaf kita keluar lebih dulu daripada EOIV. Nah, ini akuntan Indonesia hebat nih. Begitu Mas Rifki. Oh, terima kasih Pak atas penjelasannya. Fokus kita kali ini adalah kita mau lebih ngebahas lebih mendalami terkait dengan zakat nih Pak. Ya, kalau kita lihat jenis zakat itu kan ada banyak ya, ada beberapa ya. Mungkin juga ada zakat fitrah, terus juga zakat mal, terus juga kita juga ketahui ada zakat pertanian, peternakan, penghasilan. Sebenarnya jenis zakat itu bagaimana sih Pak? Ada berapa gitu? Baik, terima kasih Mas Rifki. Nah, ini sebelum kita bicara tentang jenis-jenis zakat, mungkin perlu saya sampaikan, mengingatkan kita semua, khususnya akuntan ya Indonesia ini, bahwa sekali lagi perintah zakat itu adalah perintah Allah. Nah, dan tadi saya katakan banyak ayat Al-Quran yang menyandingkan perintah zakat ini dengan sholat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat. Selain itu, ya akuntan Indonesia, ini perlu saya sampaikan juga nih, sebenarnya zakat ya ini adalah dalam rangka mensucikan kita ya para muzaki yang melakukan zakat. Jadi misalnya firman Allah 103 ini jelas, khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat untuk membersihkan dan mensucikan ya jiwa, diri, bahkan harta mereka. Kemudian ini perintah lanjutannya, bagi orang yang berzakat ini didoakan ya oleh para amil. Ini perintah. Mengapa misalnya Mas Rifki kalau kita menyerahkan zakat ya, itu lalu si amil mendoakan kepada kita. Karena memang begitu perintah Allah. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, ini secara umum ya Mas Rifki bisa kita bedakan menjadi dua. Yaitu apa? Zakat mal gitu ya, dan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini tadi saya katakan diberikan biasanya di akhir bulan Ramadan. Meskipun sebenarnya tidak harus akhir bulan Ramadan, pertengahan Ramadan boleh. Gitu ya, bahkan hari pertama Ramadan buka itu langsung nanti zakat juga boleh, zakat fitrah. Justru yang tidak boleh itu kalau lewat sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua zakat mal. Nah, kalau zakat mal ini memang betul tadi dikatakan Mas Rifki, jenisnya banyak. Ada zakat atas emas, atas perak, zakat atas pertanian,
Bahkan ini Basnas ini sudah sangat progresif, sangat berkemajuan karena apa? Ada zakat atas saham. Nah, gitu. Lalu juga zakat atas penghasilan. Jadi secara umum itu Mas Rifki ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, terus Pak, kapan terutangnya zakat tadi dari masing-masing zakat? Iya. Apakah itu terutangnya pada ketika Ramadan saja atau sepanjang tahun? Iya. Karena kalau tadi Bapak sebutkan untuk zakat fitrah itu adalah dalam tanda kutip jatuh temponya itu di bulan Ramadan. Iya. Terlepas dari dilakukannya di tanggal 1 ataupun di tanggal 30 ya. Iya. Ya betul Mas Rifki. Jadi untuk zakat fitrah ya itu memang ajaran kita mengatakan tunaikan zakat fitrah sebelum dilakukan sholat Idul Fitri. Nah kalau secara filosofis sih kira-kira begini. Biasanya habis Ramadan kita sholat Idul Fitri itu kan bahagia. Nah ini kan jangan sampai ada orang yang tidak beruntung tidak bisa makan gitu. Maka kita yang mempunyai ya kelebihan ya itu harus menunaikan zakat fitrah dan ini hukumnya wajib termasuk untuk bayi. Ya ini maka kalau bayi ya tentu saja orang tuanya yang melaksanakan zakat fitrah. Nah kalau untuk zakat mal itu memang betul gitu ya, ada tadi saya sebut sebagai nisab, ukurannya berapa gitu ya. Lalu ada haulnya berapa lama. Nah kalau terkait dengan pertanyaan Mas Rifki, apakah terutangnya itu saat Ramadan saja? Ya saya katakan mungkin mudahnya begini, zakat fitrah iya karena itu adalah dalam rangka tadi ya membersihkan jiwa kita setelah kita puasa Ramadan harus ditunaikan sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Id ya itu ya. Tapi kalau zakat mal sebenarnya tidak hanya Ramadan Mas Rifki. Ya tergantung kita menghitung kapan. Kalau bahasa akuntansinya nih, akuntan muda pasti tahu kan istilah cut off. Nah itu ya. Jadi haulnya ini ya cut off-nya kapan? Haulnya 1 tahun. Cuman memang biasanya begini, orang lebih suka ya membuat cut off-nya itu pas Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Nah, karena mengejar pahala Lailatul Qadar itu. Jadi mengeluarkannya sama gitu ya, tapi kalau 10 hari terakhir berharap pahalanya lebih banyak. Ini matematika akhirat ini. Saya kira sangat penting ini ya. Jadi begitu Mas Rifki, sekali lagi sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan. Kecuali untuk zakat fitrah. Kecuali untuk zakat fitrah ya. Terus Pak, untuk pembayaran zakat ya, kayak tadi misalnya saya punya emas nih. Ketika saya bayar zakatnya, apakah itu harus dalam emas? Apakah bisa dalam bentuk rupiah ya? Ya. Jadi ini sudah menjadi perdebatan atau diskusi para ulama gitu ya. Nah, untuk alasan kepraktisan boleh saja ya kita berzakat menggunakan uang, tidak harus dalam bentuk emas. Ya, yang penting tadi haulnya terpenuhi, kemudian nisabnya terpenuhi. Misalnya ini ya. Ini tahun 2003 nih, Basnas nih, baru aja mengeluarkan ya SK saya baca biar nggak salah, SK Basnas nomor 1 tahun 2023 tentang nisab zakat pendapatan dan jasa misalnya ya. Jadi ini sudah ada pendapatan atau penghasilan 2023 setara dengan 85 gram emas. Atau di sini tulis setara 81.945.667 rupiah. Nah ini artinya apa ya, mengindikasikan kepada kita bahwa zakat kita tidak harus ya dalam bentuk emas, tapi boleh dirupiahkan dalam bentuk uang. Begitu Mas Rifki. Oke Pak, saya mau nanya lebih lanjut lagi. Yang wajib untuk membayar zakat, yang dikenakan zakat itu, apakah manusia saja atau perusahaan juga dapat Pak dikenakan zakat? Iya, wah ini Mas Rifki dalam sekali pertanyaannya ini. Ini sudah jadi perdebatan ulama lama ini sebenarnya. Sudah lama menjadi diskusi di antara para ulama. Karena kalau kita tahu di zaman Nabi itu nggak ada bentuk usaha yang Iya, nggak ada PT, nggak ada CV. Jadi kan mereka hanya perkumpulan orang gitu atau orang yang memiliki harta. Nah, dalam konteks modern ini, apakah zakat dapat dikenakan oleh perusahaan atau diwajibkan gitu? Iya. Betul Mas Rifki, jadi tadi saya katakan ini sudah menjadi diskusi lama di kalangan para ulama. Tetapi kalau di Indonesia kan kita mengacu pada Majelis Ulama Indonesia gitu. Nah di salah satu hasil pertemuan tahunan ya Ijtima ya, itu sudah ada keputusan bahwa untuk kemaslahatan umat, nah, perusahaan itu berzakat gitu ya. Nah, perusahaan ini sebagai representasi gitu ya, pemegang saham gitu ya, atau sebagai pemilik kekayaan. Karena zakat itu kan sebenarnya untuk sahibul mal gitu. Nah, kalau perusahaan kan
Siapa nih sahibul malnya? Apakah gitu ya perusahaan sebagai entitas atau pemegang sahamnya gitu. Tapi ini saya kira satu keputusan yang sangat bagus untuk kemaslahatan umat gitu ya, bahwa perusahaan juga perlu dizakati gitu. Dan ini yang penting ini bagi akuntan Indonesia. Kompartemen akuntan syariah ya, Ikatan Akuntan Indonesia ini sudah hampir menyelesaikan nih pedoman zakat untuk perusahaan. Ini penting ini. Saya kira ini satu produk yang sangat luar biasa. Nah, kita apresiasi dong Kompartemen Akuntan Syariah gitu. Itu Mas Rifki. Oke Pak, terima kasih. Nah sekarang saya mau mendiskusikan mengenai pemanfaatan, penyaluran, dan pendayagunaan dari zakat, khususnya yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat nih Pak. Nah sebenarnya tadi kan Bapak di awal menyebutkan terkait dengan 8 asnaf ya. Bisa disebutkan ya Pak, peruntukan zakat untuk 8 asnaf itu untuk apa aja sih gitu? Batasannya boleh dan tidak boleh gitu loh. Baik, jadi memang ya di At-Taubah ya 60 itu disebutkan bahwa 8 asnafnya itu sudah tertentu. Ya tadi di awal saya katakan bahwa penerima manfaat zakat ini sudah ditentukan oleh Allah ya dalam At-Taubah 60. Ini kira-kira perlu saya jelaskan secara detail gitu ya. Jadi ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafat qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi tadi 8 asnaf itu adalah innamas shadaqah lil fuqara, fakir, wal masakin ya, orang miskin, kemudian wal 'amilina 'alaiha. Jadi para amil ya. Lalu berikutnya adalah wal mu'allafati qulubuhum. Jadi mu'allaf itu orang yang dilunakkan hatinya, kemudian sering kita sebut mu'allaf baru masuk Islam itu ya. Lalu berikutnya adalah wa fir riqab, itu ya. Riqab itu hamba sahaya, wal gharimin ya, 6 itu adalah orang yang punya hutang. Nah, ini Islam itu sangat perhatian dengan orang yang punya hutang, tapi jangan suka berhutang kalau nggak bisa bayar. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, itu ya, jalan Allah. Ini sering ditafsirkan untuk kepentingan umum, itu masuk ke sabilillah, termasuk kalau zakat itu untuk beasiswa, untuk pembangunan fasilitas umum, gitu dah. Lalu juga untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Jadi 8 itu Mas Rifki ya, sudah ditentukan oleh Allah dalam At-Taubah 60. Terkait tadi di awal Bapak kan menyebutkan bahwa zakat itu harus langsung dibagikan ya Pak. Iya. Langsung dibagikan. Kita ketahui bahwa tadi Bapak menyebutkan bahwa orang itu akan berlomba-lomba membayar zakat, menunaikan zakat itu adalah di bulan Ramadan. Iya. Jadi pada saat bulan Ramadan itu kan ada dalam tanda kutip penumpukan nih Pak. Nah, pada saat sedangkan kebutuhan untuk penyaluran itu adalah sepanjang tahun ya. Apakah penyaluran zakat itu dapat ditakhirkan? Kita tahan dulu, nanti kita akan salurkan di waktu-waktu berikutnya gitu. Apakah boleh pada bentuk seperti itu? Ya, terima kasih Mas Rifki. Wah, ini luar biasa nih Mas Rifki. Pengetahuan agamanya bagus juga. Ini akuntan kalau begini luar biasa nih. Ini dunia akhirat dapat ini ya. Jadi betul, memang pada prinsipnya untuk 3 tadi ya, zakat, infak, sedekah ya, itu memang perintah awalnya itu disegerakan pendistribusiannya. Ya, kalau infak, sedekah ini memang lebih fleksibel. Kalau zakat ini kan wajib tapi 8 asnaf itu. Pertanyaannya diakhirkan itu boleh enggak? Ya. Jadi hukum asalnya segera dibagikan, tapi diakhirkan itu boleh. Ini sudah ada fatwanya juga Mas Rifki, fatwa MUI. Jadi boleh ditakhirkan bahkan untuk istimror atau investasi. Tapi memang banyak syaratnya ya. Syaratnya itu ada beberapa, tapi yang butir terakhir ini yang saya ingat gitu, boleh ditakhirkan jika memang tidak ada fakir miskin gitu ya yang sangat memerlukan. Jadi jangan sampai ada fakir miskin gitu ya yang kelaparan nggak bisa makan, tapi zakatnya distribusinya ditakhirkan gitu. Ya, tapi kalau misalnya sudah tidak ada fakir miskin gitu ya, nah itu boleh ditakhirkan untuk tadi seperti Mas Rifki bilang, kebutuhan kan tidak hanya bulan Ramadan, sementara biasanya penumpukan zakat atau penunaian zakat banyak di bulan Ramadan, padahal kebutuhannya sepanjang tahun.
itu boleh ditakhirkan dengan syarat-syarat tertentu tadi. Ya, yang utama karena ini kaitannya dengan zakat, kalau mau mentakhirkan termasuk kalau mau untuk investasi itu harus dipastikan tidak ada fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut gitu ya, dan tidak ada yang kelaparan, mudahnya begitu Mas Rifki. Oke, berarti Mungkin ya gini ya, boleh bersyarat gitu ya Mas Rifki. Saya akuntansi ya kontingen gitu ya. Iya. berarti kalau boleh ditakhirkan, ini bisa jadi ada efek atau impact terhadap akuntansi pencatatan dong Pak ya. Iya. Kita terima mungkin jumlahnya sekian, pada saat disalurkan mungkin kita dapat emas, pada misalnya kita dapat emas di 1 Ramadan, Iya. dan kita menjual di 30 Syawal, mungkin ada pergerakan harga karena Iya. ditakhirkan. Iya. Berarti situ bisa ada Konsekuensi akuntansi ya. iya. Iya, ya betul Mas Rifki, ada konsekuensi akuntansinya. Tentu saja akuntan Indonesia kan sudah tahu kan, kalau belum coba buka 109 ya, jangan lupa. Paham konsep fair value. Iya, Wajar. betul. Dan ini sudah diakomodasi oleh Basnas Mas Rifki. Dalam menghitung tadi zakat saham, itu sudah ada istilah harga pasar, harga fair value sudah ada. Nah ini kalau akuntan muda belum tahu, coba buka juga ya websitenya Basnas tuh ada contoh penghitungannya. Gitu. Iya, terus Pak, saya mau nanya terkait dengan dana bergulir ya, atau dengan kita pahamin dengan skema Al-Qard Al-Hasan, terus juga aset kelolaan, itu dalam konteks zakat itu seperti apa sih Pak? Iya. Nah ini sangat progresif pertanyaannya ya. Jadi memang ada kalau di negara kita istilahnya dana bergulir ya, kalau infak sedekah kan tidak ada masalah. Ini Mas Rifki sangat kritis ya tentang zakat. Itu juga sudah ada ya fatwa MUI itu yang membolehkan ya Al-Qard Al-Hasan, tapi tentu saja dengan syarat-syarat tadi. Termasuk untuk aset kelolaan itu juga boleh. Jadi aset dikelola dulu, kemudian manfaatnya. Nah ini ada batasannya ini. Kalau di fatwa MUI itu batasannya adalah penerima manfaat aset kelolaan harus 8 asnaf. Nah, karena hukum asalnya kan zakat untuk 8 asnaf. Nah, lalu kalau tidak ada fakir miskin yang sangat membutuhkan, lalu dikelola, ya, istilahnya kan aset kelolaan. Harapannya kan ini menghasilkan. Nah, hasil ini sama tetap harus untuk 8 asnaf itu. Jadi boleh Mas Rifki. Ini istihad ulama kita saya kira sangat bagus sekali ini untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Ya, nah ini saya melihat ada irisan nih Pak antara aset kelolaan di zakat, dari dana zakat dengan wakaf. Wakaf itu juga kan kita ketahui juga aset yang dikelola oleh nazir. Iya, betul. Jadi dalam konteks wakaf dan konteks zakat, perbedaan aset kelolaan ini apa ya Pak? Nah, ini dari peruntukannya, mungkin tanggung jawabnya gitu. Itu betul, apa ya? Betul. Jadi sama-sama ya terkait dengan aset kelolaan baik ini harta wakaf maupun zakat harus dikelola oleh yang kompeten. Ini disebut loh di fatwa MUI, sangat luar biasa nih, kompeten, amanah gitu ya. Bahkan tadi Pak Wapres dalam award tadi secara eksplisit menyebut ekosistem zakat harus diwujudkan. Salah satunya tata kelola. Wah, begitu saya mendengar itu langsung saya potret tadi ada ini di handphone saya. Saya langsung ingat, tata kelola berarti akuntansi sangat penting gitu. Bahkan tadi disyaratkan ada sertifikasi ya untuk para amil. Nah, kalau sertifikat kan berarti termasuk kemampuan ya melaporkan, mempertanggungjawabkan. Ini akuntansi sangat penting. Jadi akuntan muda harus ya belajar nih 109 dan 112 kalau mau jadi nadir atau amil. Nadir atau amil perlu ikut USAS dong Pak. Iya, sangat bagus kalau ikut USAS. Nanti kita bisa kerjasama Mas Rifki dengan Basnas dan BWI. Ya, kalau BWI saya sudah sounding gitu ya. Insya Allah nanti akan ada sertifikasi melibatkan IAI. Nah nanti yang Basnas mungkin saya perlu matur ya Pak Ketua Basnas ya, Prof. Ahmad Nur itu, nanti biar kita kerjasama, biar IAI punya dampak yang nyata bagi masyarakat. Nah terkait tadi kelolaan, yang penting perbedaannya tadi Mas Rifki ya. Kalau persamaannya kan banyak tadi kompetensi dan lain sebagainya. Nah kalau untuk dana zakat terkait dengan aset kelolaan, yaitu penerimanya harus 8 asnaf. Tapi kalau wakaf itu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel.
Misalnya dikelola untuk rumah sakit ya, yang menerima manfaat boleh di luar 8 asnaf tadi. Cuman kan biasanya rumah sakit wakaf itu juga nanti pasien harus bayar karena untuk maintenance harta wakaf itu. Itu Mas Rifki. Jadi memang betul aset kelolaan antara harta wakaf dan zakat itu ada persamaan, juga ada perbedaan, khususnya ya untuk penerima manfaat kalau dari harta zakat, nah itu harus 8 asnaf tadi. Kalau untuk wakaf lebih bebas gitu. Iya, lebih Tergantung fleksibel. dari Iya. si wakif ketika memberikan wakaf tersebut kepada Oh iya betul. Ini Mas Rifki mengingatkan saya karena ada wakaf yang sifatnya muqayyadah. Kalau muqayyadah itu Iya. memang betul tadi, ini wakaf untuk apa, untuk siapa, itu harus dijalankan. Tapi kalau tidak muqayyad, ya itu berarti lebih fleksibel. Iya, berarti kalau saya lihat tadi peranan lembaga amil itu sangat krusial banget ya Pak ya dalam Betul. pengelolaan. Karena kan kita lihat dia menerima, tak cuma menerima, menyalurkan. Juga ada beberapa zakat juga mungkin juga ditakzirkan dalam bentuk dana bergulir, dalam bentuk aset kelolaan dan sebagainya gitu loh. Nah, saya pengen lebih detail lagi sih mengenai peranan dan tanggung jawab lembaga amil ini dalam pengelolaan zakat itu loh. Terutama terkait dengan masalah akuntabilitasnya nih Pak. Betul. Jadi betul Mas Rifki, kita sudah tahu bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf sering kita sebut sebagai keuangan sosial Islam gitu ya. Manfaatnya sudah banyak terbukti ya dari zaman dulu sampai sekarang di berbagai belahan dunia. Tapi memang betul kritik selama ini adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah tadi saya dikenalkan sebagai guru besar, ini kebetulan saya juga banyak membaca jurnal-jurnal. Jadi memang kritik yang sering disampaikan kepada lembaga amil dan nazir itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah untuk membantu itu makanya kita kan sudah punya tadi saya sebut 2 standar itu sangat penting. Jadi meskipun itu bukan satu-satunya, tapi transparansi, akuntabilitas ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi saya yakin ya sahabat-sahabat saya para amil dan nazir ini sangat amanah. Nah, ini sangat penting ya karena ini pertanggungjawabannya tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Mumpung bulan Ramadan ya, Akuntan Indonesia saya ingatkan ada aspek transenden ukhrawi ya terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Jadi memang betul Mas Rifki, kan prosesnya panjang tuh siklusnya. Ya, penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, lalu juga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Nah, ini akuntansi lagi-lagi penting. Mungkin nanti saya sampaikan Mas Rifki ya, amanah atau perintah Pak Wapres tadi dalam acara pemberian award tadi sangat eksplisit. Tata kelola, pelaporan, transparansi, akuntabilitas. Itu kan sangat akuntansi sekali. Luar biasa. Fungsi dan peranan akuntansi di dalam pengelolaan zakat itu sangat krusial sekali. Betul, ya Pak. Betul. Sangat mungkin 7 kuadrat ya. Sangat penting gitu. Oke. Terus kalau menurut Bapak kendala apa nih Pak di lapangan menurut yang Bapak pahamin dalam melaksanakan implementasi ya akuntansi dari lembaga amil zakat itu dalam dalam meningkatkan akuntabilitas dari lembaga amil itu. Karena kan kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu ada lembaga sosial yang terkena dan kita di lembaga amil ini apakah terpapar risiko seperti itu. Jadi ketika kita yang mau beramal itu berasa lebih aman gitu. Iya betul Mas Rifki. Ini satu contoh ya, kalau tata kelola kita kurang baik bisa menimbulkan masalah. Tapi yang perlu saya sampaikan dulu bahwa lembaga yang dimaksud Mas Rifki tadi itu ternyata tidak terdaftar sebagai amil maupun nazir. Jadi itu sebagai terdaftarnya di Kementerian Sosial itu. Nah itu iktibar atau contoh saja bagi kita bagaimana pentingnya tata kelola yang baik. Nah tentu saja para sahabat saya ya amil dan nazir ini sudah sangat mafhum. Nah kita ini ya yang di IAI ini sebenarnya membantu gitu ya para amil dan nazir bagaimana mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf ini menjadi lebih baik. Memang betul tadi disampaikan Mas Rifki, ini pengalaman saya berinteraksi juga dengan teman-teman amil maupun nazir, itu memang literasi akuntansi gitu ya masih perlu kita tingkatkan ya. Lalu ini saya dan teman-teman juga mencoba berkontribusi gitu ya kalau untuk
wakaf itu kita sudah buat aplikasi Samawi, Sistem Akuntansi Manajemen Wakaf Indonesia. Kemudian untuk zakat insya Allah segera menyusul nanti SIAZKA, Sistem Informasi Akuntansi Zakat Indonesia. Jadi ini untuk membantu, karena teman-teman di daerah ini terutama Mas Rifki, saya banyak berapa dialog dengan mereka. Oh, saya debit kredit aja enggak bisa ya Pak, gimana akuntansi? Ya, ini berarti ada solusi yang perlu kita berikan. Nah, saya tadi disebut sebagai mantan ya ketua DSAS dan sekarang salah satu anggota DPR ini merasa terpanggil, merasa bertanggung jawab gitu ya untuk membantu teman-teman Nadir dan Amil. Nanti kita secara organisasi IAI mungkin akan kita bahasa Jawanya dikepiake kita launch gitu ya secara resmi. Sudah diskusi dengan Bu Eli sebagai executive management. Nah, itu tampaknya perlu nanti kita bantu teman-teman dengan aplikasi yang mudah gitu ya, murah. Nanti mungkin kita juga perlu wakafkan aja, itu nggak perlu dicas kalau menggunakan begitu. Jadi IAI mencoba berkontribusi terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu Mas Rifki. Oke, terima kasih Prof. Mahfud atas waktunya. Terasa podcast kita berakhir sampai dengan sini. Ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan terkait dengan diskusi kita kali ini. Yang pertama, zakat itu merupakan satu kewajiban bagi Muslim, di mana dilaksanakan zakat fitrah pada saat bulan Ramadan. Zakat mal itu tergantung dari syaratnya yang terpenuhinya kapan. Kemudian zakat itu boleh ditakhirkan dengan syarat tertentu. Yang ketiga, pengelolaan zakat itu merupakan suatu hal yang krusial. Akuntabilitasnya dan akuntansi memegang peranan penting. Betul. Oke, mungkin untuk rekan-rekan akuntan yang tertarik terkait dengan akuntansi syariah dapat mengikuti ujian akuntansi syariah sebagai bentuk rekognisi dari keahlian akuntansi syariah. Ujian ini terdiri dari dua level, yaitu level dasar dan level profesional. Level dasar ini terdiri dari 2 mata ujian. Yang pertama, pengantar fikih muamalah, dan yang kedua adalah akuntansi keuangan. Kemudian untuk level profesional terdiri dari 3 mata ujian. Yang pertama, akad tata kelola dan etika syariah. Yang kedua adalah akuntansi syariah. Yang ketiga adalah akuntansi keuangan terapan. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat mengunjungi website IAI. Demikian podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.